Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayutri di video pembelajaran fisika kelas 10. Oke anak-anak, setelah 2 minggu kita liburan menyambut kemarin tahun baru juga, kemudian libur semester 1. Nah sekarang kita kembali memulai pembelajaran di semester 2. Mudah-mudahan pembelajaran kita di semester 2 jauh lebih baik dari di semester 1. Oke anak-anak, dipersiapkan buku kalian. Kita mulai pembelajaran kali ini mengenai hukum Newton. Ya, jadi sebelum pembelajaran kita mulai, mudah-mudahan anak-anak selalu dalam kondisi sehat. Ya, sudah anak-anak? Ya, jadi hukum Newton itu mungkin sudah pernah kalian dengar di SMP ya. Jadi waktu SMP sudah mempelajari mengenai hukum Newton, di mana hukum Newton itu nanti dibedakan atau dibagi menjadi 3 bagian. Ingat ya, menulisnya itu hukum 1 Newton. Ya, jadi jangan dibalik hukum pertama atau hukum 1 Newton. Ya, kemudian hukum Newton itu kan ada 3 anak-anak ya. Jadi ada hukum 1 Newton atau hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, hukum 3 Newton. Jadi ada 3. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai hukum pertama Newton. Ya, jadi hukum pertama Newton itu biasanya ditulis dalam secara matematikanya atau secara matematisnya adalah sigma F sama dengan 0. Ya, dimana bunyi hukum pertama Newton itu, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Ya, kemudian benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan, maka akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Ya, jadi itu bunyi hukum pertama Newton. Ya, jadi kalau dia secara matematisnya hukum pertama Newton itu ditulis dengan perumusan sigma F sama dengan 0. Ya, sigma itu jumlah ya, jadi jumlah gaya sama dengan 0. Nah, dimana untuk keterangannya sigma F-nya itu adalah resultan gaya. Nah, untuk contoh penerapan dari hukum pertama Newton dalam kehidupan sehari-hari itu adalah salah satunya Ibu sebutkan ya anak-anak ya, ketika kita menarik cepat kertas yang di atasnya terdapat uang logam. Ya, jadi uang logam tersebut akan berada tetap pada tempatnya. Nah, kasus ini kita lakukan dengan cepat ya, jadi kita tarik cepat kertas itu sehingga uang logam itu akan berada tetap pada tempatnya. Ya, boleh dipraktekkan di rumah anak-anak ya. Nah, tadi kan sigma F itu sama dengan 0. Ya, jadi dimana gaya yang bekerja pada sistem itu adalah 0. Nah, kalau seperti itu jadi dapat dikatakan bahwa benda itu akan diam dan benda itu akan bergerak dengan kecepatan tetap seperti bunyinya tadi ya anak ya. Nah, untuk aplikasi hukum pertama Newton, nah biasanya supaya tidak bingung kapan kita menggunakan hukum 1, hukum 2, dan hukum 3, biasanya pada soal nanti ada tulisannya atau ada cirinya ya. Jadi di mana yang pertama kalau pada soal itu adalah benda itu diam atau setimbang. Kemudian yang kedua bergerak dengan kecepatan tetap ya, jadi benda itu bergerak dengan kecepatan tetap. Dan yang ketiga, benda itu tepat akan bergerak. Nah, itu biasanya kalau dia pada soal. Oke, biar lebih paham, Ibu berikan contoh soalnya seperti ini ya. Nah, di sini ada satu contoh soal, misalnya di situ disediakan gambar anak-anak ya, ada gambar, kemudian di pertanyaannya di sana ada tulisan seperti ini. Jika sistem dalam keadaan seimbang dan gesekan tali dengan
katrol diabaikan, pernyataan yang benar adalah titik-titik A, B, C, D, E. Nah, yang Ibu garis bawahi berwarna merah itu yang Ibu maksud dalam penggunaan soalnya. Ya, jadi ada kata kunci di sana, sistem dalam keadaan seimbang. Kemudian contoh berikutnya, kardus mie instan seberat W bergerak di atas bidang miring dengan kecepatan konstan. Apabila theta adalah sudut bidang miring dan n adalah gaya normal, persamaan yang benar berdasarkan peristiwa sebagai berikut adalah A, B, C, D, dan E. Nah, di sana dalam soal sudah Ibu garis bawahi di mana ada kata kuncinya, yaitu bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, lagi satu contoh soal. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut, benda bermasa 10 kg ditarik dengan gaya F ke atas. Jika koefisien gesekan antara benda dan permukaan lantai 0,2, besar nilai F minimal supaya benda tepat akan bergerak adalah titik-titik Newton. Nah, di sana udah Ibu garis bawahi juga ya. Jadi benda tepat akan bergerak. Ya, sudah anak-anak ya. Nah, itu untuk hukum pertama Newton ya. Jadi kalian ingat kembali di mana sigma F itu sama dengan 0 atau benda itu diam, kondisinya diam, atau kondisinya itu bergerak dengan kecepatan tetap. Sudah anak-anak ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan materi tentang hukum kedua Newton atau hukum 2 Newton. Ya, jadi hukum 2 Newton itu biasanya dirumuskan dengan sigma F sama dengan sigma M dikali A. Ya, jadi jumlah gaya sama dengan jumlah massa dikali percepatan. Nah, bunyi dari hukum kedua Newton ini adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Ya, jadi kalau dirumuskan secara matematis adalah sigma F itu sama dengan sigma M dikali A. Ya, di mana A-nya itu adalah percepatannya tetap. Ya, sudah anak-anak ya. Nah, untuk hukum kedua Newton ini juga bisa kalian cari dengan menggunakan perumusan A atau percepatan sama dengan sigma F per M. Ya, jadi keterangannya sigma F itu resultan gaya, satuannya Newton, M itu massa, satuannya kilogram, dan A itu percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Ya, jadi formulasinya sudah. Kemudian aplikasi hukum 2 Newton. Nah, untuk hukum 2 Newton ini pada soal dipakai jika. Kalian harus ingat ya, pada hukum 2 Newton dipakai jika benda itu bergerak dengan percepatan tetap atau A-nya tetap. Oke, sudah anak-anak ya. Nah, di mana untuk syaratnya hukum kedua Newton itu ada syaratnya anak-anak ya, di mana kita tinjau dari sigma F atau jumlah gayanya ya. Jadi gaya yang searah dan berlawanan arah gerak ya. Jadi di sana gaya yang searah dan berlawanan arah gerak. Nah, kalau dia searah dia bernilai positif, kalau dia berlawanan arah dia bernilai negatif. Ya, jadi yang dipakai itu gaya yang searah dan berlawanan arah gerak. Nah, kalau untuk dari sigma M atau jumlah massa dalam soal nanti semua jumlah massa itu
digunakan ya. Jadi jumlah semua massa dalam sistem itu nanti kalian jumlahkan. Kalau ada 3 massanya, kalian jumlahkan massa 1, massa 2, massa 3 ya. Jadi syaratnya tadi sudah ya, untuk sigma F nya dan untuk sigma M nya ya. Jadi kalau ibu contohkan misalnya untuk masanya ya. Jadi misalnya pada soal di sana ada M1, ada M2, ada M3. Jadi sigma M nya itu adalah massa A ditambah massa B ditambah massa C. Oke, sudah anak-anak ya. Itu untuk hukum kedua Newton. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang hukum 3 Newton. Nah, kalau hukum 3 Newton ini biasanya mungkin tidak asing kalian dengar. Biasanya ada F aksi sama dengan F reaksi, dimana untuk F reaksinya itu adalah bertanda minus atau min ya. Jadi sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi, dimana bunyi hukum ketiga Newton itu adalah setiap aksi akan selalu menimbulkan yang namanya reaksi ya. Jadi ketika sebuah benda mengerjakan gaya terhadap benda kedua, dengan sebaliknya benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama secara berlawanan arah ya. Masih bingung anak-anak ya? Jadi ibu berikan contoh misalnya seperti ini. Roket air misalnya ya. Ketika roket air akan diluncurkan, roket air dapat meluncur ke atas karena adanya gaya dorong air ke bawah. Gaya dorong ini adalah gaya aksi. Sebagai akibatnya, lantai memberikan gaya dorong yang sama besar ke arah atas. Gaya dorong lantai ke atas inilah yang bekerja sebagai gaya reaksi. Oke, atau misalnya kalian berlari, kemudian di depan kalian tidak lihat ada tembok, kemudian kalian tembok itu kalian tabrak. Nah, seketika tanpa kalian sadari, kalian akan berbalik arah atau istilahnya terpelanting. Nah, di sana ada hubungan dari F aksi dan F reaksi atau hukum 3 Newtonnya. Kalian akan merasa sakit karena padahal kalian yang memberikan gaya kepada tembok, tapi ternyata tembok memberikan gaya yang sebanding dengan gaya yang kalian bawa tadi, sehingga kalian terpental dan merasakan sakit. Nah, itu penerapan dari hukum ke-3 Newton. Oke, sudah ya anak-anak ya. Jadi sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Nah, di mana nanti di sana ada yang disebut dengan atau berhubungan dengan gaya normal. Ya, jadi itu hukum Newton. Ya, jadi secara umum hukum Newton itu ada 3. Ada hukum pertama Newton, ada hukum kedua Newton, dan ada hukum ketiga Newton. Nah, agar lebih jelasnya nanti ibu akan berikan contoh soal mengenai penerapan hukum Newton. Mudah-mudahan video untuk materinya ini mudah dipahami anak-anak ya. Nanti kita lanjut ke contoh soal. Baik anak-anak, diperhatikan contoh soal yang ibu berikan. Sebuah speedboat menghasilkan gaya sebesar 5.000 Newton. Jika speedboat tersebut bergerak dengan percepatan 4 meter per second kuadrat, berapakah massa speedboat tersebut? Nah, soal ini bisa kita selesaikan menggunakan rumus hukum ke-2 Newton anak-anak ya. Ya, jadi kalian ingat kembali di mana rumus hukum 2 Newton itu adalah sigma F sama dengan M dikali A. Ya,
Kemudian kita bisa mencari juga nilai dari A atau percepatan, atau kita juga bisa mencari nilai dari M-nya atau masanya. Ya, jadi kalian bisa putar ulang kembali videonya di mana untuk perumusan dari hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F per M, atau M sama dengan sigma F per A. Ya, mari kita selesaikan. Ya, jadi kalian buat diketahuinya. Ya, yang diketahui ada sigma F 500 Newton, A-nya 4 meter per second kuadrat. Ini percepatan ya. Kemudian kalian disuruh mencari massa dari speedboat, sehingga M sama dengan sigma F per A. Ya, jadi kalian masukkan nilai sigma F-nya 5000, A-nya 4, kemudian dibagi. Nah, hasilnya adalah 1250 kg. Inilah massa dari speedboat anak-anak ya. 1250 kg. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini mengenai hukum-hukum Newton. Ya, terima kasih anak-anak, selamat belajar.